Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas siapa musuh terbesar Pancasila yang paling berat menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita pelajari siapa saja yang pernah atau mempunyai keinginan ingin merubah Pancasila. Jadi siapa yang pernah bergerak atau mempunyai keinginan untuk bergerak mau merubah Pancasila. Setelah kita tahu, baru kita bisa menimbang, memilah, dan memilih mana yang terberat, bagaimana cara menghadapinya. Kita sudah sering mendengar kelompok pertama yang ingin merubah Pancasila itu Partai PKI. Karena Pancasila itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan ayat Al-Quran wa ilahukum ilahu wahid. Sedangkan PKI partai komunis. Komunis ceritane iku anti Tuhan ceritane. Untuk itu ya mau tidak mau mereka pengen merubah. Itu kayaknya ya menurut mereka masuk akal. Akhirnya mereka benar-benar sudah berusaha, dan akhirnya kejadian 48 Madiun, 65 berarti pertama di Jakarta. Alhamdulillah kedua-duanya tidak diridhoi Allah, akhirnya gagal. Kemudian ada kelompok lagi yang mengusung khilafah. Juga ada kelompok atau orang yang mengatakan musuh Pancasila yang terbesar itu agama. Mari kita pelajari. Kelompok yang ingin mengusung khilafah ini ya tentunya pengen merubah Pancasila. Akan tetapi saya belum pernah mendengar sudah mengambil tindakan apa baru rencana, saya enggak paham persis. Barangkali jenengan ono sing paham, silahkan. Teori pengusung khilafah dalam memimpin negara maupun pemerintah yang saat ini menjabat di Indonesia dianggap tauhid menurut mereka. Karena apa? Karena tidak sesuai agama. Ini ya menurut mereka. Sehingga karena aturannya tidak berdasarkan agama, maka hasilnya ya tidak berdasarkan agama, disebut tauhid, itu menurut mereka. Untuk itu baik yang mengusung khilafah maupun yang mengatakan musuh terbesar Pancasila itu agama, akan saya coba untuk menjelaskan bahwa Pancasila itu berdasarkan ajaran Al-Quran, artinya setiap sila berdasarkan ayat
Al-Qur'an. Ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa ilahukum ilahu wahid. Kemanusiaan berdasarkan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firriqab, maupun ayat-ayat yang lain banyak yang menjelaskan bahwa kita manusia harus saling menghormati sesama manusia, bahkan dengan budaknya sendiri. Kemudian yang adil, keadilan itu ajaran Al-Qur'an, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Beradab. Al-Qur'an, ajaran Islam sangat menganjurkan harus berperilaku yang sopan, harus mempunyai akhlakul karimah. Dawe Rasulullah bu'istu li utammima makarimal akhlak, dawe Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Clear ya. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia sesuai dawe Allah wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap menghadapi permasalahan dianjurkan bermusyawarah, makanya ada DPR, MPR, fraksi, utusan daerah maupun instansi terkait. Dan itu sesuai ajaran Al-Qur'an, wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Kalau 4 sila ini bisa dilaksanakan, apa yang dicita-citakan pendiri bangsa, pejuang kemerdekaan, insya Allah tercapai atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu juga kita diajarkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah ay bisa'atil ma'isyah wa mulazamatil ibadah wa fil akhirati hasanah bidukhulil jannah wa qina adzabannar. Jadi jelas Pancasila tidak bertentangan dengan agama, agama tidak bertentangan dengan Pancasila. Lantas bagaimana menghadapi yang mengatakan musuh terbesar Pancasila itu agama? Yuk, kalau kita punya saudara dan belum paham, mosok kita hina, yuk jangan kita hina. Kita dekati, kita doakan, kita nasihati. Lah kalau tetap enggak mau, ya serahkan pada pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sedangkan hidayah itu tuh tidak wewenang kita, wewenangnya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kemudian ini jawaban saya ini, penjelasan saya ini baik untuk saudara kita yang mengatakan musuh terbesar Pancasila itu agama, maupun untuk pengusung khilafah. Sedangkan yang mengusung khilafah, saya tambahi penjelasan terkait teori pemerintahan. Menurut Islam tidak ada aturan baku, harus khilafah, harus sistem kerajaan, harus demokrasi, tidak ada. Yang ada teori pengambilan kebijakan. Wasyawirhum fil amru wa amruhum syura bainahum. Ketika mengambil kebijakan harus manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, la maslahah al aslah fal aslah. Jadi tidak ada aturan baku. Contohnya
Dalam Al-Quran diterangkan ada Raja Tolut di juz 2 akhir, maupun Dawud ini ya juz 2 akhir. Ada Nabi Sulaiman juz piro iki 19 beserta Bilqis. Yusuf di juz 12. Semuanya ini menggunakan sistem kerajaan. Sedangkan pada zaman Rasulullah itu kamu pelajari sistem masyarakat Mekah Madinah bagaimana sebelum Rasulullah bi'tsah. Itu menggunakan sistem kepemimpinan, tidak menggunakan sistem kerajaan. Menggunakan istilah rois, kepala suku. Ketika Rasulullah bi'tsah, Rasulullah menggunakan sistem itu. Kemudian diteruskan Abu Bakar menggunakan sistem itu. Abu Bakar mau sedo membuat ahli syura untuk memilih Umar. Umar membuat ahli syura untuk memilih Utsman dan seterusnya sampai Hasan. Kamu ingat setelah kepemimpinan beralih ke Muawiyah bin Abu Sufyan itu sudah tidak menggunakan khilafah. Lah kalau itu kamu anggap jadi ketika Muawiyah bin Abu Sufyan tidak menggunakan sistem khilafah, itu balik ke teori kerajaan. Dan itu di zaman kibarus sahabat, masih termasuk zaman kibarus sahabat. Jadi itu paling tidak wong sahabat sukut menunjukkan setuju. Kalau setuju berarti yo sah. Ngono ya, mosok kamu menyalahkan semua sahabat kok ora duwe tata krama leh. Jadi sistem apa itu? Sistem kepemerintahan itu tidak ada aturan baku. Sistem kerajaan boleh, sistem demokrasi boleh selama teori pengambilan kebijakan sesuai ajaran Al-Quran. Wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Akhirnya pemimpinnya mengambil kebijakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu lah, maslahah diambil al aslah fal aslah. Ngoten nggih. Insyaallah kalau kamu dalam mengkaji hati pikiranmu netral dulu, jangan terpengaruh sistem khilafah. Netral dulu, minta hidayah pada Allah, insya Allah benar. Dan Pancasila tidak tauhid, Pancasila sesuai ajaran Al-Quran, insya Allah benar. Tapi saya juga berdoa, kamu ya ikut mendoakan saudara kita yang mengusung khilafah. Kita doakan semoga mendapatkan hidayah ya Allah, akhirnya menerima Pancasila. Lah kalau mereka menerima Pancasila, apa untungnya untuk kita, untuk kamu? Untungnya tidak ada perang saudara. Kalau yang mengatakan musuh terbesar Pancasila itu agama, kemudian kita doakan, kita nasihati, kok mau dinasihati mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak ada perang saudara. Lah perang kalau sampai tidak mau akhirnya terjadi perang saudara, maka sudah menjadi sunnatullah. Kalau ada negara kok sampai ada perang saudara, wis naudzubillah hancur, itu sunnatullah, tidak bisa dielakkan.
Lah sekarang 3 kelompok ini yang paling berbahaya menuruti Rasulullah siapa? Yo menuruti saya dulu. Menuruti saya, mereka karena rawan menimbulkan perang saudara itu yo bahaya. Tapi karena mereka kelihatan yo gak patek bahaya. Yang paling bahaya kalau tidak kelihatan, dawuh Rasulullah, rojana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah pulang dari perang Badar, perang Uhud yang begitu dahsyatnya dianggap jihadul asghar. Barangkali pejuang kemerdekaan pulang dari perang memperjuangkan kemerdekaan itu dianggap jihadul asghar. Karena apa? Karena musuhnya kelihatan. Lah yang dianggap perang besar itu yang musuhnya tidak kelihatan. Lah sekarang yang mau merubah Pancasila, apakah ada yang tidak kelihatan? Ngono ya? Ya coba diingat-ingat. Setelah Presiden Soeharto bisa digulingkan, setelah menjadi zaman reformasi, ada yang mengusulkan agar film G30S tidak ditayangkan. Katanya bohong. Kira-kira yang mengusulkan tidak ditayangkan film G30S ini Pancasilais apa tidak? Kalau ditanya pasti mengaku Pancasilais. Kalau ditanya, sehingga tidak dirasakan masyarakat banyak kalau itu ternyata nantinya yang akan mengusung RUU HIP. Mungkin, tapi mungkin. Kita ingat lagi di tahun sekitar 2008 ada yang mengusulkan pelajaran sejarah G30S dihapus dari dunia pendidikan. Kira-kira yang mengusulkan, yang memperjuangkan ini, dia tidak Pancasilais mau enggak? Pasti tidak. Mereka ngaku Pancasilais. Ketika ada pengumuman untuk penerimaan tamtama apa istilahnya anggota TNI, tidak membedakan anak PKI maupun yang tidak anak PKI, dalam arti semuanya mempunyai hak yang sama. Kira-kira yang memperjuangkan itu, bila dikatakan tidak Pancasilais, mau enggak? Saya yakin tidak mau. Sekarang, pada saat itu ada sinyal, yaitu yang diusung JGN ya, agar film G30S PKI ditayangkan, diputar. Ternyata itu sinyal bahwa di sekitar kita ada orang yang mau merubah Pancasila. Setelah itu mungkin kita belum paham. Nek ukurannya saya orang desa ya tetap enggak paham. Ternyata sekitarnya itu ada usulan RUU HIP. Lebih anehnya,
usulan RUU HIP lho kok ceritane gak ono sing ngakui itu asal usulnya dari siapa, gak ono. Ini menunjukkan mereka mengamalkan apa yang menjadi slogan mereka yang ditayangkan di akhir film G30S. Di sana ada kalimat, kita setelah kalah mau melarikan diri, akhirnya yang mau melarikan diri saling wanti-wanti sama sesama temannya, kita harus tetap semangat merjuangkan cita-cita, tapi tidak boleh kelihatan di mana-mana. Tidak boleh kelihatan di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Ternyata setelah ada usulan RUU HIP, kalimat itu terbukti napa mboten? Ya terbukti, sekalipun pada saat ada usulan tidak boleh menayangkan film G30S, dianggap film itu bohong. Ternyata ini terbukti. Lah kemudian ya, mereka ada di mana? Coba kita pelajari. Ada RUU HIP menunjukkan kira-kira ini. Orang ngabuk kira diraba-raba. Ada di Dewan ada enggak? Yuk, kalau enggak ada di Dewan, masa usulan itu sampai di Dewan. Repotnya karena tidak ada yang mengakui ceritane. Wongkaran ceritane ya mungkin bener mungkin salah, ceken dhewe ning Dewan. Krana gak ana sing ngakui, akhire gak ana sing ngusulke pencabutan. Sampai tahun kemarin ceritane belum dicabut. Makanya bagi kaum muslimin berkenan mengusulkan, memperjuangkan agar RUU HIP dicabut dari daftaran, tapi dengan cara yang damai. Usulan saya demikian. Lah terus mereka ada di mana? Apakah hanya di Dewan? Ada sinyal lagi pengumuman apa mau? Penerimaan tamtama atau anggota TNI tidak memandang anak PKI dan tidak PKI. Kira-kira berarti ada yang ke sana apa enggak? Di sana ada apa? Enggak. Ini kan sudah merupakan sinyal. Lah terus setelah di Dewan rasane senajan ora kelihatan, tapi hembusan angin koyoke ana. Mau di TNI, mbah bener mbah salah iki, upama salah saya mohon maaf. Ceritane ngono iki tapi berdasarkan kabar di televisi. Kalau sampai cerita ini benar, kalau salah jangan dipakai loh ya. Kalau sampai benar berarti kita saat ini sampai pada titik nadir di tahun 65 ke bawah. Berarti rawan apa tidak? Menurut pendapat saya ya rawan. Untuk itu saya mohon pada pengusul RUU HIP, hentikanlah agar Indonesia terjalin persatuan Indonesia. Setelah terjalin persatuan Indonesia, insya Allah rukun damai sentosa. Lah kalau sampai
ketuhanan yang Maha Esa diubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kira-kira itu menyakiti hati muslimin apa tidak? Terlebih kira-kira itu ndadekke dukane Allah Subhanahu wa taala apa ora? Nek ngantek ndadekke dukane Allah, kowe wani sembrono. Sudah 3 kali lo ya usahamu. Dan kesalahan 3 kali jangan diulangi yang keempat kali. Pasti kalau Allah ghadab wis naudzubillah. Untuk itu kita yo harus mendoakan semoga mereka mendapatkan hidayah Allah sehingga tidak mengulangi lagi, tidak merubah ajaran Pancasila. Ngoten nggih. Tidak usah dimusuhi karena dalam menghadapi orang yang tidak kelihatan ini Al-Quran juga menjelaskan, Rasulullah juga menjelaskan. Tapi berkenaan dengan waktu kita bahas besok ya. Untuk itu akan tetapi mari kita merenung dengan berbagai pertanyaan. Tadi yang mengusulkan usulan apa? Larangan tayangan film G30S maupun penghapusan pelajaran sejarah G30S maupun RUU HIP. Kira-kira mereka mau dikatakan apa tidak dikatakan Pancasilais? Tidak, mereka mau dikatakan tidak Pancasilais apa tidak? Insya Allah tidak mau, sehingga tidak kelihatan. Coba kamu ingat-ingat lagi. Taruhlah yang mengusulkan itu ayo kita bilang menggunakan istilah A. Kalau ada kiai yang kritik A, terus A mengatakan, oh kamu keras, kamu radikal, kamu tidak Pancasilais karena radikal. Pada saat A mengatakan kamu radikal, kamu tidak Pancasilais terhadap orang yang mengkritik, ini ada dukungan dari kiai apa tidak? Artinya ada kiai yang ikut-ikutan, oh kiai sana itu ternyata radikal, itu tidak Pancasilais. Ada yang mendukung apa tidak? Kamu analisa. Lah lantas siapa yang mendukung mereka? Kiai siapa yang mendukung mereka? Terus ada pertanyaan lagi, yang mendukung mereka itu kira-kira apa ya, yang seorganisasi dengan kiai yang kritik A, atau bahkan kiai yang kadang ngendikan Islam Nusantara. Ini renungan ini karena ada istilah Islam Nusantara, ada usulan ketuhanan yang berkebudayaan. Nusantara itu yang dimaksud kebudayaan apa saya nggak paham masalahnya. Makanya kita kaji bersama, tidak usah saling menyalahkan. Siapapun kalau benar diikuti, kalau salah yang salah minta maaf, yang benar tidak usah sombong. Kemudian ketika ada kiai yang amar ma'ruf nahi mungkar, tak kira kabeh kiai iso kabeh amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita merenung, siapapun kita, kiai tidak kiai, merenung
kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Sudahkah kita bisa mengamalkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr? Ini penting. Karena apa? Kalau kita belum bisa mengamalkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sangat berbahaya kalau kita dipanggil kiai. Karena apa? Karena kalau kita salah, tidak mau diingatkan, masyarakat awam yang menganggap kiai mengikuti akhirnya Abdullah bahaya akibatnya. Nah, ketika kita merenung seperti itu, merenungkan permasalahan-permasalahan tersebut, coba menggunakan hati yang paling dalam, yang tidak mampu dijangkau setan atau yang tidak mampu dijangkau waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas. Dan fanatik kelompok juga dihilangkan. Agar apa? Kita mampu mengamalkan unzur makor wala tanzur mangkor. Setelah kita bisa mengamalkan unzur makor wala tanzur mangkor, kita bisa mengamalkan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Untuk itu, agar mudah mengamalkan ini, yang kebenaran sedang benar, yo jangan terus gemedi ngelek-ngelek yang sedang salah. Yang sedang salah, jangan malu mengamalkan Al-Quran, minta maaf. Yang benar dimintai maaf, wal afina anin nas wal yafu wal yasfahu. Ajaran Al-Quran sebenarnya indah. Indah. Semoga kita bisa mengamalkan, semoga negara kita selalu rukun. Dan tayangan ini saya tidak bermaksud menghina siapapun, tidak nyinggung wega apa meneh menghina. Kita bermaksud fakususil kosos, karena apa? Laqad kana fi qososihim ibrah. Kita bermaksud evaluasi, na'lamu syarra la li fi'li syarri walakin na'lamu syarra li daf'i syarri. Setelah kita tahu harus ada yang dinasehati, kita nasehati, yang harus didoakan kita doakan, karena itu lahan ibadah kita. Berkenaan dinasehati mau tidak mau, pasrah ke pangeran, kita enggak boleh membenci. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi